Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kerennya bangunan masa depan? Nah, tunggu dulu. Karena kecerdasan buatan akan merevolusi dunia arsitektur. AI adalah sahabat yang hebat. AI dapat memberikan para arsitek alat bantu yang luar biasa untuk menciptakan bangunan menakjubkan yang nggak hanya menakjubkan tapi juga ramah lingkungan dan sangat efisien. Jadi, mari kita lihat seperti apa masa depan kita yang indah. Pertama-tama, kamu tahu bagaimana kota bisa menjadi sangat sibuk dan membuat kewalahan kan? Nah, coba tebak. AI hadir untuk menyelamatkan hari dan membuat kota kita menjadi sangat pintar. Bayangkan, kamu melaju di jalan dengan mobil terbangmu. Ya, kita akan memilikinya. Berkat AI, lalu lintas akan mengalir seperti mimpi. Gak ada lagi kemacetan yang tak berujung. Kota ini tahu di mana lokasi-lokasi yang paling mungkin terjadi tindak kriminal dan mengambil langkah proaktif untuk membuat kita tetap aman. Rasanya seperti memiliki pahlawan super di setiap sudut. Dan hey, lupakan sampah yang menumpuk. AI memastikan sampah dikelola secara efisien, menjaga kota kita tetap bersih dan segar. Mereka bisa bertindak sebagai manajer kota yang dapat mengoptimalkan segala sesuatu, mulai dari lalu lintas hingga keselamatan dan bahkan pembuangan limbah. Mereka dapat menganalisis banyak sekali data dari berbagai tempat, seperti sensor dan media sosial. Dengan semua informasi tersebut, mereka dapat membantu perencana kota untuk membuat keputusan brilian yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Oke, jadi kamu berjalan-jalan di jalan, dan matamu langsung terpesona oleh bangunan yang luar biasa. Lekukan dan fiturnya yang futuristik membuatnya menonjol dari yang lain. Dan gak hanya menarik perhatianmu, tapi juga membuat alam menyukainya. Kamu mungkin mengira bahwa ini dirancang oleh arsitek jenius, namun kamu nggak tahu bahwa ini sebenarnya adalah kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan. Bayangkan, memiliki seorang teman desain super pintar yang bisa menghasilkan ribuan ide bangunan luar biasa dalam sekejap mata. Itulah yang dilakukan oleh perangkat lunak desain berbantuan AI untuk para arsitek. Perangkat lunak ini dapat menghasilkan dan menilai banyak sekali pilihan desain. Mereka mempertimbangkan hal-hal seperti bahan terbaik untuk digunakan dan penempatan yang sempurna untuk bangunan. Selain itu, dengan menganalisis data dan menghitung angka, algoritma dapat membantu mengoptimalkan desain bangunan. Mereka dapat memastikan meminimalkan penggunaan energi, menghemat air dan mengelola limbah dengan baik. Setiap bangunan berusaha untuk mengurangi biaya, menghemat energi, dan mempromosikan dunia yang lebih baik. Hasilnya, karya arsitektur yang sangat indah dan sangat praktis. Lanskap kota di masa depan akan dihiasi dengan bangunan-bangunan yang mengagumkan ini. Oh, tapi itu belum cukup mengesankan bagimu? Nah, bagaimana dengan bangunan futuristik yang menakjubkan yang tampaknya menentang gravitasi? Bangunan ini nggak terbuat dari batu bata dan mortir tradisional. Oh, tidak. Keajaiban ini dibuat dengan menggunakan kekuatan pencetakan 3D. Dengan bantuan AI, para arsitek merancang setiap detail yang rumit dan memasukkan semua data penting, seperti bahan apa yang akan digunakan dan bagaimana kondisi lokasi dapat mempengaruhi struktur bangunan. Algoritma AI bekerja secara ajaib untuk mengoptimalkan desain, menjadikannya sangat indah dan kokoh. Pencetakan 3D pada dasarnya seperti memiliki mesin ajaib yang dapat menciptakan struktur mengagumkan langsung dari film fiksi ilmiah. Dan AI ikut serta untuk memastikan struktur ini nggak hanya cantik, tetapi juga kuat. Di kota masa depan, pencetakan 3D akan menjadi alat bantu arsitek yang utama. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menciptakan struktur yang dulunya nggak mungkin dibangun. Dari bentuk yang menakjubkan hingga detail yang rumit, kemungkinannya nggak terbatas. Tetapi AI nggak hanya membuat bangunan tampak hebat, tetapi juga membuat bangunan menjadi efisien dan nyaman. Katakanlah, kamu masuk ke dalam gedung perkantoran yang futuristik dan tara, lampu-lampu secara otomatis menyesuaikan dengan suasana hatimu dan suhu diatur dengan sempurna untukmu. Bangunan-bangunan futuristik ini mampu merasakan dan merespon lingkungannya sama sepertimu. Mereka mengontrol pencahayaan, menjaganya agar tetap tepat pada waktunya. Mereka mengatur suhu sehingga selalu nyaman dan nyaman. Mereka bahkan mengawasi keamanan dan memperbaiki masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Jadi, gedung pintar tahu kapan orang datang dan pergi, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan energi yang sesuai,
menyelamatkan planet, dan menghemat sejumlah uang di sepanjang jalan. Nah, hal yang menarik adalah semua itu bukanlah satu-satunya kemungkinan. Bagaimana jika mengubah gedung pencakar langit menjadi hutan vertikal? Baru-baru ini seorang arsitek dari India sangat tertarik dengan kekuatan kecerdasan buatan. Jadi, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan bot gambar yang disebut Midjourney untuk menciptakan sebuah visi masa depan. Namun, alih-alih dunia robotik yang membosankan, mereka justru menginginkan sesuatu yang spektakuler. Dengan petunjuk teks seperti teknologi utopis dan menara futuristik, arsitek dan AI mulai bekerja. Coba tebak? Midjourney nggak mengecewakan. Mereka menyulap sebuah dunia di mana bangunan-bangunan diselimuti oleh hutan vertikal yang rimbun dan dihiasi dengan bentuk-bentuk yang terinspirasi oleh alam. Mereka ingin menciptakan masa depan yang berkelanjutan, yang selaras dengan lingkungan. Sang arsitek, Manas Bhatia, sangat positif terhadap potensi AI. Dia nggak melihatnya sebagai ancaman bagi pekerjaannya, tetapi sebagai alat yang ampuh untuk perubahan positif. Dia membayangkan masa depan di mana arsitek dan AI berkolaborasi untuk membuat desain yang menakjubkan. Dalam proyeknya, Bhatia bahkan meminta AI untuk membayangkan struktur simbiosis dan berlubang, dan AI merespons dengan gambar apartemen yang terletak di dalam pohon yang berlubang. Bayangkan, sebuah dunia di mana bangunan itu sendiri menjadi bagian alam yang hidup dan bernapas. Bhatia percaya, alam harus memainkan peran besar dalam arsitektur. Dia suka merancang struktur yang merangkul keindahan dan fungsionalitas alam. Dari bangunan yang dibangun di sekitar pepohonan hingga fasad yang mengatur suhu, dia sangat menyukai perpaduan arsitektur dengan alam. Dengan arsitek seperti Bhatia dan kekuatan super AI, masa depan kota akan menjadi luar biasa. Jadi, bersiaplah untuk masuk ke dunia di mana alam dan teknologi hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Ini adalah mimpi yang kita nggak sabar untuk melihatnya menjadi kenyataan. Atau, kalau kamu bukan penggemar berat pepohonan, bagaimana dengan yang satu ini? Gedung pencakar langit yang nggak terbuat dari batu bata padat, melainkan keajaiban tiup. Zumo, sebuah perusahaan arsitektur di Barcelona, menggunakan keajaiban AI untuk menghidupkan struktur yang bergoyang ini. Bangunan-bangunan superstruktur tiup ini menjulang tinggi di atas kota-kota masa depan seperti balon-balon yang menyala di langit. Inilah bagian terbaiknya. Bangunan tiup ini memiliki kekuatan super yang berkelanjutan. Kamu dapat memompanya hingga mencapai ketinggian yang menjulang tinggi, meratakannya agar mudah diangkut, dan membangunnya kembali dimanapun dibutuhkan. Ditambah lagi, bangunan ini ditenagai oleh energi terbarukan. Bayangkan kalau sekarang adalah tahun 2025 dan planet kita telah benar-benar berubah. Naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan lautan yang semakin asam hanyalah beberapa masalah yang telah dihadapi manusia selama bertahun-tahun. Namun, di salah satu kota pesisir terbesar di dunia, situasinya menjadi terlalu serius. Hari itu adalah hari yang cerah di bulan Juni ketika gempa bumi besar mengguncang kota hingga ke intinya. Tanah di bawah kaki orang-orang bergetar dan berguncang, dan bangunan-bangunan bergoyang berbahaya. Orang-orang berlarian di jalanan dengan panik, mencoba mencari tempat yang aman. Namun, begitu tanah mulai tenang, penduduk kota menyadari bahaya yang sebenarnya. Dinding air setinggi hampir 100 kaki mengalir deras ke arah kota, didorong oleh kekuatan gempa. Tsunami menghantam kota dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh pemukiman di kota itu lenyap dan ribuan orang kehilangan nyawa. Namun disinilah menariknya. Setelah bencana tersebut, pemerintah kota menyadari mereka nggak bisa membangun kembali kota seperti semula. Mereka harus lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya. Maka, mereka membuat sebuah proyek yang sangat ambisius, membangun sebuah kota bawah air. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kota yang mandiri dan berkelanjutan di bawah permukaan laut yang bisa bertahan dari bencana alam apapun. Kota bawah laut ini akan ditenagai oleh energi terbarukan, menggunakan tenaga pasang surut dan panel surya bawah laut. Kota ini akan dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim dan punya sistem tanggap daruratnya sendiri. Proyek ini menarik beberapa ilmuwan, insinyur, dan arsitek terbaik di dunia.
Mereka bekerja tanpa lelah untuk mendesain kota dan dengan hati-hati mempertimbangkan setiap aspek dari proyek ini. Kota bawah laut ini akan punya semua yang dimiliki oleh kota pada umumnya, mulai dari sekolah dan rumah sakit hingga toko dan restoran. Akan ada peternakan bawah laut, di mana ikan dan makhluk laut lainnya bisa tumbuh. Kota ini bahkan akan punya sistem transportasi, kapal selam canggih dan terowongan bawah laut yang menghubungkan berbagai bagian kota. Proyek ini menjadi mercusuar harapan yang bersinar bagi masyarakat. Proyek ini menunjukkan bahkan dalam menghadapi bencana, kita bisa bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini nggak lagi tampak sempurna. Biaya proyek ternyata lebih tinggi dari yang direncanakan. Ada juga kekhawatiran tentang berapa lama proyek tersebut akan bertahan. Bagaimanapun juga, lautan sangat nggak bisa diprediksi. Dan tetap saja, tim ilmuwan dan insinyur nggak pernah menyerah. Setelah bertahun-tahun melakukan uji coba, mereka akhirnya menciptakan kota bawah laut yang sempurna. Sebuah keajaiban teknik, sebuah ekosistem mandiri yang bisa menopang kehidupan manusia tanpa batas waktu. Bangunan-bangunannya dibangun dari bahan yang bisa menahan tekanan yang sangat besar di dasar lautan. Dan kota itu sendiri ditenagai oleh jaringan turbin hidroelektrik yang canggih. Gak lama kemudian, gelombang pertama kolonis tiba di kota bawah laut. Ada beberapa orang yang berbeda dalam kelompok ini, dan masing-masing dari mereka punya alasan tersendiri untuk memilih tinggal di dunia baru di bawah ombak ini. Beberapa di antaranya adalah petualang yang mencari dunia baru untuk dijelajahi. Sementara yang lain berharap untuk menghindari bencana alam yang terjadi di daratan. Namun terlepas dari perbedaan mereka, semua orang ini punya tujuan yang sama, membangun masyarakat baru yang selaras dengan alam. Kota bawah laut berkembang pesat dan penemuan-penemuan baru dibuat setiap hari. Para kolonis mengembangkan teknologi dan cara baru untuk menjinakkan kekuatan laut. Mereka belajar bertani di laut dan mulai membudidayakan kebun bawah laut yang memberi mereka pasokan makanan yang stabil. Namun, hidup di bawah air merupakan sebuah tantangan. Orang-orang merasa terisolasi dan bahkan sesak. Situasi memuncak ketika sekelompok aktivis mulai memprotes rencana perluasan kota. Mereka berpendapat kota bawah laut merupakan ancaman bagi lingkungan yang seharusnya dilindungi dan para kolonis harus fokus untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan bawah laut yang rapuh. Protes tersebut memicu perdebatan sengit di antara para kolonis. Beberapa dari mereka berpendapat kelangsungan hidup kota bergantung pada pertumbuhan dan perluasannya. Sementara yang lain berpendapat kota ini harus memprioritaskan perlindungan lingkungan di atas segalanya. Pada akhirnya, sebuah kompromi tercapai. Kota ini akan terus berkembang, namun prioritas utamanya adalah keberlanjutan dan sikap bertanggung jawab terhadap alam. Para kolonis akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dengan menggunakan teknologi baru dan mengikuti aturan konservasi yang ketat. Dan Tahun 2160, tempat Samudra Pasifik, dilepas pantai Jepang. Lautan tampak tenang, setidaknya di permukaan. Sementara dasar lautnya sedang terbelah. Boom! Bumi terbuka, magma mengalir keluar. Retakan di dasar laut memicu gempa bumi dan energi yang besar menerpa laut. Kini, gravitasi ikut bermain. Gravitasi menarik air ke bawah dan membuatnya bergerak kian cepat. Tsunami pun terbentuk. Ombak setinggi gedung pencakar langit menerjang Tokyo dengan kecepatan 800 km per jam. Jutaan ton air datang bersamaan. Kalau difoto, hasilnya pasti super indah. Tapi semua tak akan sempat mengagumi amukan alam ini. Tsunami akan menuju Teluk Tokyo. Tsunami ini sampai di pantai dan menerjang bangunan terbesar di dunia, Metropolis Piramida Tokyo. Tingginya 2 km, alias 5 kali lipat tinggi gedung Empire State. Bayangkan jika populasi seluruh Pulau Bali tinggal dan bekerja di satu gedung. Metropolis Piramida Tokyo, MPT, bahkan bisa menampung sampai 750.000 orang sekaligus. Kerennya, bangunan ini tahan terhadap terjangan dan energi tsunami yang menerpa menghilang begitu saja. Kali ini, kemajuan manusia menang melawan alam.
MPT dibangun oleh perusahaan Shimizu yang lahir pada tahun 1804. Piramida ini adalah bangunan paling stabil di dunia. Kalau tidak percaya, silakan aja ke Mesir dan lihat piramida Agung Giza. Piramida ini bertahan selama 4.500 tahun dan masih berdiri kuat. MPT dibangun di atas air dan terdiri dari 204 piramida berbeda. Bentuknya mirip tumpukan anggur sampai 8 tingkat. Akan tetapi, tiap anggur ini setara ukuran kasino Vegas. MPT sebenarnya berongga sehingga mampu bertahan dari topan dan tsunami. MPT tidak menahan semua angin dan ombak, melainkan hanya mengalirkan energinya. Robot dan sistem kontrol otomatis mengelola tempat ini. Semua robot berjalan dengan tenaga surya, angin, dan air. Piramida dihubungkan dengan lintasan khusus yang panjangnya mencapai 140 km. Lintasan ini menghubungkan semuanya dan dipelihara oleh AI yang selalu mencari cara tercepat untuk bergerak dari piramida A ke piramida B. MPT jelas adalah kota masa depan, tapi teknologi manusia masih belum siap. Awalnya, para insinyur memasang piramida ini di atas 36 tiang yang semua ditanam ke dasar laut. Saat membangun piramida seukuran ini dari baja dan beton, ada 50 juta ton beban yang menekan bangunan ini sendiri. MPT akan runtuh akibat beratnya sendiri dan tenggelam ke lautan. Bangunan ini butuh material yang 1000 kali lebih ringan dari beton dan lebih kuat dari baja. Jadi, bahan futuristik apa ini? Lihat mobil tua ini. Ini adalah mobil pertama di dunia dengan mesin pembakaran internal. Mobil ini mulai dikendarai pada 1885. Sementara itu, yang satu ini adalah satelit buatan pertama yang diluncurkan manusia ke luar angkasa. Hanya butuh waktu singkat untuk maju dari kereta tanpa kuda pertama ke penerbangan antariksa pertama. Jadi, MPT bukan sekedar angan-angan. Lagi pula, tak ada yang mustahil di dunia ini. Solusinya adalah karbon yang ada di mana-mana. Ini adalah bagian hitam di pensilmu dan berlian di mahkotamu atau cincin atau bor industri. Tapi, bukan karbon biasa yang kita butuhkan. Kita butuh grafena. Grafena adalah tipe karbon yang bisa kita jadikan tabung nano atau nanotube. Grafena lebih tipis dari rambut manusia, tapi 400 kali lebih kuat dari baja. Dan yang terpenting, bobotnya ringan. Nanotube tidak terpengaruh oleh bahan kimia, oksigen, atau air. Sempurna untuk MPT. Atau dengan kata lain, nanotube tak akan berkarat. Shimizu punya rencana membuat pembangkit listrik di bulan, kota bawah laut, mengubah gurun Sahara menjadi oasis besar, dan masih banyak lagi. Tapi bukan cuma mereka yang mau mengubah planet kita. Luas Belanda setara dengan Sumatera Barat dan sekitar 30% diantaranya berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negara mereka dari air, orang Belanda membangun bendungan yang banyak sekali. Tapi itu cuma bentuk pertahanan. Pada tahun 1986, mereka melakukan penyerangan dan merebut tanah dari laut. Bendungan pertamanya sepanjang 30 km. Bisa dibilang, bendungan itu mengubah teluk menjadi danau. Bendungan kedua pun mengakhiri serangan. Setelah 42 tahun bekerja, Belanda membuat provinsi baru sendiri yang besarnya setara 2 kali Jakarta. Manusia telah melakukan hal yang sama di seluruh dunia, seperti di Hong Kong, Filipina, dan Italia. Haha, air, jangan macam-macam ya. Bagaimana dengan pembangunan di atas tanah yang memang sudah tanah? Sebelum misi NASA ke Mars, proyek termahal dalam sejarah adalah pembangunan sistem jalan raya antar negara bagian di Amerika Serikat. Penyelesaiannya memakan sekitar 35 tahun. Jika dikonversi ke nilai tukar sekarang, biayanya sekitar 9 kuadriliun rupiah, nolnya 15. Semua uang ini ditukar 74.000 km jalan. Itu hampir 2 kali mengelilingi bumi. Ada lebih dari 270 juta kendaraan di Amerika Serikat, lebih dari gabungan mobil di Jepang, Brazil, India, dan Jerman. Tapi dalam hal usaha, jalanan Roma jauh lebih keren. Lebih dari 2000 tahun sebelum mobil pertama, bangsa Romawi membangun jaringan jalan besar 80.000 km panjangnya. Mereka menghubungkan Irlandia ke Mesir dan Turki ke Spanyol. Jalanannya lumayan aman dan para pengunjung bisa menginap di penginapan, makan di kafe, atau mengirim surat dari kantor pos terdekat. Hanya sekitar 30% dari permukaan bumi yang berupa daratan. Laut, sungai, dan danau dunia dipenuhi kehidupan, dan mencatat semua yang tinggal di sana sepertinya sangat berat. Tapi 2.700 ilmuwan dari 80 negara memutuskan untuk bekerja sama dalam melakukannya. Biayanya 11 triliun rupiah.
Para ilmuwan menghabiskan 10 tahun untuk mencari spesies lama dan baru. Itu adalah salah satu proyek sains terbesar yang pernah dicoba. Mereka bahkan menemukan sekitar 6.000 spesies ikan, cumi-cumi, dan alga baru. Tembok besar Tiongkok sangatlah panjang, mencapai 21.000 km dan berupa penghalang alami. Panjangnya sekitar 2 kali jarak dari Alaska ke Australia. Mereka membangunnya selama 2000 tahun tanpa truk, bulldozer, dan listrik, cuma kekuatan otot manusia. Tiongkok modern pun tidak mau kalah. Dalam 2 tahun, Tiongkok menggunakan lebih banyak beton untuk membangun dibanding Amerika Serikat selama ini. Jalanan, kota, bandara, semua yang ada di sana sangat besar. Bendungan Tiga Ngarai bisa dibilang tembok besar Tiongkok baru. Panjangnya lebih dari 2,3 km dan tingginya 180 meter. Beton dan baja yang dipakai di sini 3 kali lipatnya bendungan Hoover. Ini adalah struktur beton terbesar di dunia yang menelan sekitar 626 triliun rupiah. Lebih dari 1 juta orang harus angkat kaki dari area yang dipakai untuk bendungan ini. Swiss punya terowongan kereta api terpanjang dan terdalam di dunia. Di bawah pegunungan Alpen yang bersalju, para pembangun menggali terowongan sejauh 56 km. Setiap hari, 200 kereta barang dan penumpang melewatinya. Jumlah bebatuan yang mereka ambil untuk membuat terowongan hampir sama dengan 5 piramida agung. Semua ini menghabiskan 200 triliun rupiah. Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia, tapi kini mereka sedang membangun salah satu kota paling modern. Luasnya akan seukuran Singapura dan dihuni 6 juta orang beruntung. Akan ada apartemen, gedung pemerintahan, tempat hiburan, dan bahkan gedung opera. Oh, ada juga taman yang akan membuat taman safari terlihat seperti halaman belakang rumah biasa. Begitu selesai, ini akan menjadi ibu kota baru Mesir. Tapi untuk apa? Pada tahun 2050, Kairo akan dihuni sekitar 40 juta orang. Sepertinya, satu kota baru malah belum cukup. Penerbangan pertama ke bulan memakan biaya sekitar 4 kuadriliun rupiah jika menggunakan nilai tukar sekarang. Tapi SpaceX tidak membiarkan biaya menghalangi perjalanan mereka. Perusahaan ini berencana membangun koloni di Mars dengan populasi 1 juta penduduk pada tahun 2050. Mereka mengklaim, begitu program dimulai, kita bisa membeli tiket ke Mars hanya dengan 1,6 miliar rupiah. Tapi proyek sains terbesar yang pernah ada tentu saja Stasiun Luar Angkasa Internasional. Beratnya setara Boeing 747 dan melintasi luar angkasa dengan kecepatan 30.000 km per jam atau sekitar 8 km per detik. Stasiun ini mengorbit bumi 16 kali per hari dan biayanya tidak murah. Untungnya, sejumlah negara patungan membiayainya. Tapi ini pasti layanan kamar termahal di seluruh galaksi. Biayanya sekitar 170 juta rupiah untuk mengirim sebotol air dari bumi ke stasiun luar angkasa. Hey, kalau harganya semahal ini, air putihnya bisa ditukar es teh aja nggak?